Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sriani SPD, calon guru penggerak Angkatan 9 di Kabupaten Klaten. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan coaching sebagai supervisi akademik, yaitu akan mensupervisi Ibu Marsih Priyanti selaku guru kelas 2 di SD Negeri Jombor. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu. Monggo Bu Marsih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Ibu Marsih Priyanti. Di sini saya mengajar di kelas 2 di SD Negeri Jombor, Ceper, Kabupaten Klaten. Terima kasih. Sebelumnya, minta maaf Bu Marsih, apakah Bu Marsih hari ini longgar, tidak ada acara? Alhamdulillah tidak. Ya, terima kasih. Saya minta waktunya sebentar ya Bu Marsih untuk melakukan coaching kepada Ibu Marsih terkait dengan supervisi akademik yang akan saya lakukan di kelas Bu Marsih nanti. Nah, sebelumnya kita nanti akan melakukan observasi Bu di kelas Bu Marsih, yaitu di kelas 2 terkait dengan pembelajaran yang akan dilakukan oleh Ibu Marsih Priyanti. Nah, sebelum melakukan observasi ini, nanti saya akan melakukan pra-observasi terlebih dahulu Bu. Saya ingin melihat kesiapan Ibu Marsih nanti sebelum melakukan pembelajaran itu, kira-kira yang mau dipersiapkan apa saja. Bisa ya Bu Marsih? Iya. Ya, terima kasih Bu Marsih waktunya. Baiklah, saya mulai untuk coaching hari ini Bu Marsih terkait dengan observasi yang akan saya lakukan besok ketika Bu Marsih itu pembelajaran. Kira-kira dari Ibu Marsih itu mau mengambil mata pelajaran apa Bu Marsih? Untuk persiapan itu saya sudah mempersiapkan yaitu pelajaran bahasa Indonesia, yang mana saya akan mengambil tema sesuai dengan pelajaran yang sudah saya berikan sebelumnya, yaitu tentang kegiatan sehari-hari yang akan dilaksanakan anak-anak sesuai dengan bab 4. Kalau boleh tahu ini Bu Marsih, tujuan dari Ibu Marsih besok apa untuk pembelajaran yang akan dilakukan? Untuk tujuan pembelajaran yang akan saya capai nanti yaitu membuat kalimat sederhana berdasarkan satu atau lebih dari potongan gambar. Jadi untuk tujuan pembelajaran besok yang akan dilakukan Bu Marsih itu, anak itu nanti bisa membuat kalimat ya Bu, membuat kalimat sederhana berdasarkan gambar yang sudah ditempel seperti itu ya. Selain itu mungkin kegiatan menulis ada tidak Bu? Iya, ada kegiatan menulis dan menyimak juga, di mana saya akan melatih anak untuk melatih daya ingat dan juga daya dengar anak sesuai dengan kalimat yang akan saya bacakan, kemudian anak menulis atau mencongak. Oh ya, bagus sekali ya Bu Tujaya. Jadi di sini tetap ada untuk menyimak, menulis kemudian juga membaca ya Bu. Iya. Ya, bagus sekali untuk tujuannya Bu Marsih. Tapi sebelumnya ini saya mau identifikasi masalah terlebih dahulu Bu. Mungkin pembelajaran yang lalu sebelum Bu Marsih ini akan melakukan, saya akan observasi kepada Ibu Marsih ini, mungkin dulu pembelajaran yang sudah pernah dilakukan Bu Marsih ini menggunakan metode apa saja Bu? Untuk beberapa pelajaran yang sudah saya berikan itu saya punya pengalaman, ternyata dengan metode ceramah yang saya berikan itu yang kemungkinan saya raba itu anak akan lebih mencerna, atau tepatnya anak-anak akan lebih fokus untuk mendengarkan saya. Ternyata ada beberapa anak yang masih ketinggalan karena ternyata anak-anak itu mempunyai beberapa kriteria atau karakter sendiri-sendiri. Ternyata dengan metode yang saya gunakan itu metodenya tidak mengena, tidak berhasil. Ternyata masih banyak ada anak yang masih kurang
membacanya belum lancar. Oh seperti Iya. itu. Jadi dulu Bu Marsih menggunakan metode ceramah Iya. yang dirasa mungkin belum bisa berhasil ketika melakukan pembelajaran Iya. karena masih ada beberapa anak yang belum bisa menangkap Iya. materi yang disampaikan oleh Ibu Marsih seperti itu ya Bu ya. Nah mungkin kedepannya besok dari Ibu Marsih ini nanti metode apa yang akan digunakan Bu? Untuk observasi besok. observasi yang akan datang itu saya akan mencoba menggunakan metode PBL. Oh, metode Iya. PBL, ya. Iya, di mana tujuan saya atau istilahnya capaian yang akan saya capai nanti anak biar berinteraksi dengan apa yang sudah saya sampaikan. Jadi tidak hanya dengan komunikasi ya, Ceramah dengan tadi ceramah ya. saja karena ceramah itu ternyata hanya saya yang aktif, anak tidak menunjukkan Aktif. keaktifan. Oh iya. Ya. Jadi nanti untuk observasi kita yang akan datang itu nanti menggunakan metode PBL, di mana itu nanti pembelajaran berpusat kepada peserta didik ya Bu ya. Kemudian selain untuk metode PBL yang digunakan Ibu Marsih itu, apakah nanti pembelajaran yang akan dilakukan Ibu Marsih ini sudah berdiferensiasi Bu seperti itu? Sudah Bu, sudah saya kelompokkan berdasarkan kemampuan anak-anak dan apa itu namanya, kebutuhan mereka itu ternyata berbeda-beda. Beda-beda Iya. ya, betul sekali. Iya. Mungkin nanti Bu Marsih akan mengelompokkan berdasarkan apa Bu, gaya belajarnya atau kebutuhannya? Iya, Bu? saya coba dulu dengan mencoba mengkelompokkan dengan sesuai dengan kemampuan, dan kalau misalnya berdasarkan kemampuan itu ternyata tidak mencapai apa yang saya inginkan, ya nanti saya akan mengkelompokkan lagi berdasarkan apa namanya gaya belajar Gaya anak. belajar Iya. anak, mungkin ada yang visual, Iya, ada yang apa kemudian itu namanya? auditori, Iya, kemudian iya. ada yang kinestetik, ya Iya. seperti itu. Bagus sekali ya Bu. Nanti Ya, untuk langkah mudah-mudahan dengan problem atau permasalahan yang saya ingin capai ini bisa saya mengetahui dan juga bisa meningkatkan atau menyelesaikan permasalahan yang ada di kelas 2. Oh ya. Kemudian tadi untuk rencana pembelajarannya, apakah nanti Ibu Marsih ketika observasi itu menggunakan media pembelajaran yang menarik seperti itu? Bu? Iya, mudah-mudahan nanti saya bisa menampilkan beberapa video dan juga beberapa istilahnya apa ya Bu. Jadi ternyata anak yang membutuhkan, oh ternyata saya bisa belajarnya itu dengan melihat video atau dengan ini. Nah kemungkinan akan saya padukan dengan beberapa video yang akan saya coba untuk menampilkan minat belajar anak itu biar meningkat, Biar lebih Iya. menarik lagi, Iya. biar anak itu juga meningkat punya apa namanya daya belajar mereka cepat terangsang. Oh ternyata anak yang apa pun namanya harus membutuhkan dengan variasi, dengan beberapa video, dengan beberapa yang saya apa namanya video yang ditampilkan, mereka akan lebih bersemangat lagi untuk mengikuti pembelajaran belajar ya. bahasa Indonesia. Ya, baiklah, itu rencana dari Ibu Marsih ya. Nah, tadi menggunakan media pembelajaran yang menarik, kemudian metodenya juga menggunakan metode PBL, kemudian pembelajarannya juga sudah berdiferensiasi ya Bu nanti ke depannya ya. Kemudian kira-kira Ibu untuk tanggung jawabnya ini, apakah dari rencana pembelajaran yang akan Ibu Marsih lakukan itu nanti kira-kira yang membantu siapa Bu? Adakah rekan-rekan sejawat yang membantu Ibu Iya, Marsih? kebetulan saya juga akan meminta beberapa teman sejawat kira-kira apa namanya Bu, metode yang saya gunakan ini sudah pas atau belum. Jadi kemarin saya juga sudah ikut seperti berwawancara atau meminta beberapa pendapat dari teman sejawat juga, apakah yang harus saya lakukan ini atau harus apa yang saya tampilkan nanti. Itu ada beberapa teman yang memberikan saran, dan kemudian saya minta untuk membantu juga. Oh ya, luar biasa sekali ya Bu. Iya. Jadi untuk kolaborasi dengan rekan sejawat Iya. tetap ada ya Bu untuk keberhasilan rencana pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Ya baiklah Ibu, ini terkait dengan supervisi yang nanti akan kita lakukan itu, di mana supervisi ini membantu kita ya Bu, membantu kita dalam menyelesaikan permasalahan. Kira-kira nanti saya ingin melihat apakah Bu Marsih itu sudah bisa menerapkan
metode pembelajaran seperti PBL tadi, kemudian pembelajaran berdiferensiasi, kemudian metode atau media yang digunakan itu menarik sekali seperti itu. Jadi saya sangat memberikan dukungan, ingin sekali segera melihat ini Bu, ingin segera melihat bagaimana praktek Ibu Marse ini nanti di kelas ketika menggunakan metode PBL ini, kemudian alat peraga yang menarik, kemudian berdiferensiasi seperti itu. Nah, kira-kira nanti Ibu Marse akan melakukan kapan Bu untuk observasi kita untuk observasi kita nanti? Insya Allah kita laksanakan pada hari Selasa tanggal 20 Februari. Oh ya, baiklah. Saya sangat ingin segera melihat ini Bu ya. Jadi nanti mudah-mudahan ini bisa 20. berhasil dan bisa meningkatkan motivasi dan minat anak untuk mempelajari bahasa Indonesia utamanya, dan kemudian untuk pelajaran yang lainnya anak-anak juga ternyata lebih berminat jika ditampilkan dengan beberapa metode, kemudian dengan apa Bu istilahnya gaya belajar yang menyesuaikan kebutuhan anak. Ya, terima kasih Bu Marse. Saya nanti akan segera melihat ya observasi di kelas Ibu Marse bagaimana pelaksanaannya, kemudian tujuannya sudah tercapai atau belum. Siap ya Bu, kita akan melakukan observasi. Bab 2 kita akan membicarakan tentang menjaga kesehatan ya. Jadi tujuan kita nanti setelah kita belajar menjaga kesehatan, anak-anak harus bisa menjaga dan melaksanakan atau mengamalkan apa yang sudah, dan kuku kita juga harus bersih ya. Terus apalagi yang harus dijaga kesehatannya? Gigi, apalagi ya, semuanya seluruh tubuh kita harus dijaga kesehatannya. Anak-anak tanya dulu, kalau gosok gigi anak-anak berapa kali sehari? 2 kali, ada yang 3 kali. Yang paling bagus, yang paling harus dilaksanakan itu kalau apa? Sesudah makan dan sebelum tidur ya. Jadi guru itu juga begitu, kalau mau tidur sebelum gosok gigi rasanya belum enak. Apa ya yang masuk di mulut guru? Apa sih yang ada di dalam pikiran guru kok rasanya nggak enak? Kenapa? Oh ternyata sebelum tidur guru belum gosok gigi. Ya, jadi kalau badan kita sudah sehat, gigi kita sudah bersih, kita mau menghadapi apa sudah enak. Nah, di sini dalam pelajaran ini kita membicarakan tentang kesehatan mata. Ya, kenapa kesehatan mata harus dijaga? Kenapa kesehatan mata harus dijaga? Siapa yang tahu?
Kalau enggak, matanya fokusnya hanya di depan. Itu karena apa? Karena apa kalau ada yang tahu? Kenapa ada anak kecil sekarang kalau melihat matanya suka kedip-kedipan? Ya, itu ternyata karena dia sering main HP atau gawai. Siapa yang tahu artinya gawai itu apa? Gawai itu HP ya. Jadi anak-anak boleh main HP, boleh nonton HP, tapi harus dengan aturan ya, dengan aturan. Sekarang coba Fatia tolong dibaca satu kalimat saja ya, satu bacaan ini dibaca. Nanti Bu Guru mau menerangkan cara mengantisipasi biar mata kita nggak sakit dengan teknik 20 atau dengan cara membaca dengan aturan 20 20. Ada yang sudah tahu aturan 20 itu apa? Lintang? Tahu nggak aturan 20? Siapa yang tahu? Boleh tulis jari, Pak ya? Ya, menatap layar gawai atau membaca selama 20 detik, terus dialihkan ke sebelah kanan, kita memandang di pandangannya itu lihat bunga yang di sana itu bagus, sambil dikedip-kedipkan, ya, biar matanya buka ibu, ayo Fatia bangun, ada nggak? Ya, begitu bangun langsung tahu, ya saya harus menatap tempat tidur, bener nggak Chandra? Seperti itu nggak Chandra? Nggak pernah tuh Jerika juga nggak pernah. Mesti kalau bangun tidur dibangunin sih. Siapa yang langsung bangun sendirian langsung? Nah, yang benar, Anda bangunnya jam berapa? Ayo. Ya, jam 6 kalau bangun jam 6 sih terlambat deh sekolahnya. Kita kan masuk sekolah jam berapa? Jam 6:30 harus sudah sampai sekolah. Nah, kita ulang lagi. Sekarang kalau kita sudah tertib dan disiplin, kita main HP pun begitu. Boleh kalian main HP, ya, tapi harus memperhatikan kesehatan mata. Karena apa? Mata kita adalah organ yang paling penting. Di samping yang lainnya juga penting. Mata itu yang penting. Telinganya enggak, ya telinga juga harus dijaga. Ya enggak? Setiap misalnya membersihkan telinga, aduh kok gatel ya telinganya. Kan kata Bu Dokter yang kalau suka apa itu namanya kunjungan ke sekolahan, kalau pas ada lagi bias itu, ya enggak, bias itu apa? Bulan imunisasi anak kan suka diteliti, mata telinganya dilihat, oh ini kotor nanti kita dibersihkan ya. Nah, itu kan juga kesehatan kita. Anak-anak mau badannya bagus, wajahnya cantik, tapi telinganya nggak dengar. Mau? Enggak kan? Nah, semuanya harus dijaga dan dirawat. Rambut pun begitu. Ya, paling tidak itu seminggu 3 kali anak-anak harus keramas. Ya, terus setiap minggu kukunya Bu Guru mesti greteng toh. Setiap hari, setiap Senin tak periksa kukunya. Karena apa? Kuku kita itu mengandung racun. Ya. Sama kayak kuku kucing, kuku monyet itu berbahaya. Sekali kamu kegaruk luka mesti jadi bengkak. Ya. Guru pernah punya pengalaman pas lagi nyuci baju, ya. Anak buru-buru tangannya Bu Guru kena kukunya, padahal kuku guru nggak pernah panjang. Bu Guru nggak senang punya kuku panjang. Karena apa? Ya satu resiko kalau ibu ternyata setelah kena kecukur kecakar ya tangan Bu Guru, lama-lama tangan Bu Guru itu sakit banget, ternyata bengkak. Karena apa? Ini kuku kita mengandung racun. Bisa sama dengan kalau kamu main kucing dicakar harus segera dibersihkan. Paling tidak segera dikasih beta. Tujuannya apa? Kenapa kok kita harus menjaga kesehatan? Ya, nah sampai di sini kira-kira ada yang mau bertanya nggak sama Bu Guru? Ya, ya. Gawai itu artinya apa tadi? Siapa yang mau jawab? Ya, terus siapa lagi yang mau bertanya? Farisa? Semuanya sudah jelas? Boleh? Sudah jelas? Ya. Kalau sudah jelas, sekarang Bu Guru ngasih pertanyaan. Coba siapa yang hari ini atau malam tadi mengerjakan PR sambil nonton HP? Enggak semuanya. Anak-anak itu jam berapa? Ambil itu jam berapa? Jam 8. Jadi kan
Jadi kan, nah, capek. Nah, capek kamu mengajarkan apa kok capek? Main terus ya. Jadi badannya capek, nggak menjaga kesehatan. Sekarang kan musimnya lagi ekstrim ya. Kalau siang panasnya kayak membakar kulit kan. Nah, jangan main terus jangan suka minum es. Ya, itu juga salah satu cara untuk menjaga kesehatan. Pola makan kita itu yang penting. Karena apa? Bahan bakar untuk kita sehat, untuk kita bergerak adalah dengan apa nih? Makanan. Kalau makanan kita aja nggak sehat, gimana kita mau sehat? Ya, bagus setiap hari makan sayur nggak? Kalau mau jadi tentara ya makannya harus dengan makanan yang sehat. 4 sehat, 5 sempurna. Apalagi masa pertumbuhan kamu. Anak-anak sekarang kamu itu kan lagi masa berkembang, masa tumbuh, ya nggak? Karena apa? Masih mau naik ke kelas 3, masih mau naik ke kelas 4, ya nggak? Ya kan? Ya, coba yuk Rahmat, Ahmad, apalagi yang harus dijaga selain menjaga makanan, olahraga, apalagi menjaga apa? Menjaga apa? Sudah, kesehatan tadi sudah. Menjaga apa? Menjaga apa? Menjaga apa? Menjaga kebersihan. Pak Lisa Fatia. Yuk, ya. Siapa lagi yang berani ayo untuk cari? Halil, ya. Halim, Vanessa, ayo, Amina. Nah, sekarang perhatikan, anak-anak kalau untuk pelajaran bahasa Indonesia membuat R yang kecil itu begini ini salah, nggak boleh, ya. Hari ini. Nah, tingginya harus sama, A dengan ini harus sama, tidak boleh tinggi begini, ya. Terus hari ini, Fatia. Ulang tahun. Ini kalimat berita atau kalimat tanya anak-anak? Berita, karena memberitahu oh hari ini Fatia ulang tahun. Terus tanda bacanya diakhiri dengan tanda titik. Ini yang penting, ya. Nah sekarang nah, kalau kalimat tanya selalu menggunakan tanda baca apa? Titik. Tanda baca apa? Tanya. Tanda koyo kain itu loh, koyo mek pancing gitu ya. Itu adalah tanda baca kalau kalimat tanya. Siapa lagi yang berani mau memberi contoh? Tidak maju ke depan aja nggak apa-apa. Di sini, Vanessa, kamu membuat kalimat menggunakan membuat kalimat tanya. Coba kira-kira anak-anak bisa nggak membuat kalimat tanya sendiri? Bisa. Coba sekarang guru pengen tahu ya. Kamu membuat kalimat tanya dua kalimat, terus kalimat beritanya juga 2 kalimat. Semuanya
Sudah apa belum? Ya. Siapa yang berani membacakan di depan? Yuk, pakai di depan bacanya kencang. Ya. Nah, itu sudah dikasih tahu, ya. Itu sudah dikasih tahu kalau ini namanya kalimat berita itu seperti ini loh, kata yang membuat ini loh, ya. Ya, yang lainnya tahu. Ini kalau ini jangan cuma begini kok. Berapa umur lagi untuk tekoni sopo? Ya. Huruf kapital digunakan untuk penulisan. Untuk penulisan untuk menulis apa aja? Nama, terus nama kota, terus bulan, hewan, terus apa lagi? Apa lagi? Nama provinsi, nama negara, gitu? Nah, itu kan namanya nama orang, nama nggak? Selalu menggunakan huruf kapital. Di awal kalimat pun harus menggunakan huruf kapital. Sampai di sini siapa yang belum jelas? Siapa yang belum jadi? Sudah, ya. Sudah. Sudah, ya. Sudah. Namamu. Geja lagi. Namamu. Ya, sudah. Ini loh, coba tengoknya sopo. Gimana rumahmu ini tapi ini sopo? Harus ada jelas namanya. Ayo mak, udah dulu nak. Ya, yuk terus kalau sudah tahu kalimat berita dan kalimatnya sudah bisa. Tidak nunggu guru. Kamu, gejok. Hurufnya apa aja kalau diktai apa? Kamu, KAMU, kamu. Di sana. Kalimat SPO-nya 5 ya. Yang SPO sudah? Sudah belum? Coba lihat. Mana? Kalimatnya. Yang menggunakan itu SPO itu mana? Mana bentuk itu? Kok cuma 2? Iya salah nih, bukan ini kalimatnya itu kok kayak SPO kamu itu dia tuh. Oh, dari mana? Nah. Iya. Nanti
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Marse. Waalaikumsalam Bu Yani. Bagaimana kabar Bu Marse hari ini? Alhamdulillah selalu sehat dan tetap semangat. Oh ya, alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan selalu semangat terus ya Bu ya. Bu Marse ada waktu hari ini Bu? Kebetulan hari ini saya lagi kosong. Oh ya, alhamdulillah. Ya. Terima kasih untuk waktunya ya Bu. Di sini saya akan melakukan pasca observasi Bu terkait hasil pembelajaran yang sudah dilakukan Ibu Marse kemarin. Saya sudah mengobservasi mengenai pembelajaran yang sudah Bu Marse lakukan. Di sini nanti tujuannya hanya untuk merefleksi saja ya Bu terkait dengan pelaksanaan pembelajaran yang sudah Ibu Marse lakukan. Bu Marse sudah siap ya? Siap. Ya, terima kasih Bu. Langsung saja Bu Marse terkait dengan observasi yang sudah kita lakukan minggu yang lalu Bu. Saya ingin bertanya pada Ibu, bagaimana perasaan Bu Marse ketika melakukan pembelajaran kemarin Bu? Alhamdulillah saya sudah puas sekali karena melihat hasil dari apa yang sudah saya lakukan kemarin. Ternyata anak-anak sudah mengalami beberapa kemajuan dan untuk hasilnya anak-anak sudah melampaui dari apa yang saya lakukan kemarin. Setelah saya melalui proses dengan menggunakan metode yang berbeda, ternyata anak-anak sudah bisa mencapai sesuai dengan pembelajaran. Kemudian hasil yang dicapai anak-anak sudah mencapai kriteria yang sudah saya tentukan, sehingga anak-anak sudah melampaui batas maksimal. Iya. Sangat luar biasa sekali ya Bu untuk metode yang kemarin Ibu Marse lakukan. Saya lihat kemarin juga anak-anak sangat antusias sekali ya Bu ketika melakukan pembelajaran di kelas 2 kemarin ya Bu ya. Kemarin itu mata pelajarannya bahasa Indonesia ya Bu ya. Iya. Saya lihat kemarin juga anak-anak itu sangat antusias, kemudian sangat aktif juga. Dari materi yang disampaikan Bu Marse, mereka bisa menerima seperti itu ya Bu ya. Baiklah Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah dari pelaksanaan pembelajaran yang Ibu Marse lakukan kemarin, apakah sudah sesuai dengan rencana yang Ibu buat? Seperti modul ajarnya itu sudah sesuai Bu? Iya, kemarin sudah saya sesuaikan sekali dengan rencana pembelajaran, dan penggunaan teknik pembelajaran saya juga sudah saya perbaiki, sehingga saya rasa dengan metode dan perencanaan yang matang itulah ternyata pembelajaran itu bisa tercapai. Iya. Jadi dengan membuat sebelum pembelajaran melakukan perencanaan, kemudian membuat modul ajar yang sesuai, itu sangat membantu Ibu Marse ya dalam untuk melaksanakan pembelajaran kemarin ya Bu. Jadi sepertinya kemarin juga sudah tersusun rapi, kemudian sudah apa yang dilakukan Ibu Marse kemarin sudah sesuai tahapan-tahapannya, bagaimana pembukaannya, kemudian bagaimana intinya dan penutupnya. Saya lihat kemarin juga sudah sangat bagus sekali ya Bu ya. Nah, baiklah Bu, untuk berikutnya dari yang sudah Ibu lakukan kemarin, apakah ada tantangan Bu? Apakah ada tantangan atau hambatan dari pelaksanaan pembelajaran kemarin Bu Marse? Untuk tantangannya lagi itu, saya masih menginginkan anak itu sebelum saya menyampaikan atau sebelum saya memberikan pertanyaan pematik, saya itu inginnya anak itu bertanya dulu kepada bu guru, karena sebelumnya di hari yang kemarin saya sudah mempertanyakan kepada anak-anak. Saya menyuruh anak-anak mempelajari dulu pelajaran berikutnya. Nah, saya itu ingin anak itu salah satu atau salah dua dari mereka itu ada yang bertanya sebelum saya memberikan pertanyaan pematik, sehingga saya merasa wah ya anak ini kok punya semacam wawasan sebelum ibu guru menyampaikan materi. Jadi mungkin mereka sudah mempelajari terlebih dahulu ya Bu dari materi yang Ibu Marse sampaikan nanti. Kemudian dalam mengatasi hambatan tersebut, langkah-langkah apa yang Ibu Marse lakukan Bu? Langkah-langkah yang saya gunakan pertama yaitu untuk pembelajaran berikutnya anak-anak saya suruh untuk belajar melalui media yang sudah ada, seperti mereka menggunakan dengan gadget atau menggunakan dari internet yang lain.
Nah dengan begitu mungkin anak bisa membuka wawasan anak dulu. Iya. Ya. Baguslah, sangat baik sekali gitu ya. Kemudian untuk mungkin kemarin ketika saya melihat ya Bu ya, melihat dari kelas yang Ibu Marsih ajar kemarin, saya lihat kemarin masih ada beberapa anak yang belum Ibu Marsih kelompokkan seperti itu ya Bu ya. Iya. Karena menurut saya sebenarnya pengelompokan itu kalau menurut saya kok kayaknya nggak efisien, karena ternyata dari yang saya kelompokkan itu ternyata masih ada beberapa anak yang tertinggal. Nah mungkin untuk pembelajaran berikutnya saya juga akan mencoba saya kelompokkan, tapi dengan berkolaborasi, bukan hanya untuk anak yang sudah mencapai target satu kelompok dengan yang seirama, tapi mau saya coba saya gabungkan yang masih ketinggalan, saya jadikan satu kelompok dengan mereka yang sudah melampaui. Iya, jadi kemungkinan besar untuk mereka berkolaborasi mungkin bisa membantu temannya yang masih merasa belum. Kalau menurut ini ya Bu, pembelajaran berdiferensiasi itu, kalau pembelajaran berdiferensiasi itu kan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Iya. Jadi mungkin nanti Ibu Marsih bisa mengelompokkan untuk pembelajaran siswa sesuai kemampuannya, bagaimana bakat dan minatnya ya Bu ya. Mungkin yang auditori dikelompokkan dengan auditori, kemudian untuk yang visual dikelompokkan dengan visual, mungkin bisa seperti itu Bu. Kemudian untuk yang kinestetik bisa dikelompokkan. Mungkin untuk pembelajaran berikutnya mau saya coba saya sesuaikan dengan kebutuhan mereka. Ya, jadi pembelajaran berdiferensiasi seperti itu ya Bu. Jadi mungkin nanti kalau untuk pembelajaran berdiferensiasi itu Ibu Marsih mungkin lebih mudah nanti bisa mengenal dari masing-masing karakteristik dari peserta didik tersebut, sehingga nanti mungkin media yang digunakan Bu Marsih itu bisa sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan peserta didik seperti itu Ibu. Ya. Baiklah Ibu, untuk pertanyaan berikutnya terkait dengan kompetensi. Kita sebagai guru ini kan memiliki 4 kompetensi ya Bu, yaitu kompetensi pedagogik, kemudian kompetensi sosial, kemudian kompetensi kepribadian, dan kompetensi profesional. Kalau menurut Ibu Marsih, mungkin kira-kira kompetensi mana yang ingin Ibu Marsih kembangkan Bu? Kalau saya kok cenderung ke pedagogik ya Bu. Iya. Karena mungkin mungkin sesuai dengan kemampuan dan kapasitas dari saya pribadi, dan juga mungkin untuk lebih mendalami ke anak itu kok saya rasa lebih enak ke pedagogiknya. Mungkin Bu Marsih bagaimana cara strateginya ya Bu, strategi dalam pengelolaan kelasnya mungkin ya seperti itu. Mungkin nanti bisa dikembangkan ya Bu, sehingga dengan mempelajari kemampuan apa tadi pedagogik ya Bu, nanti Bu Marsih bisa mengembangkan pembelajaran yang lebih menyenangkan seperti itu ya Bu ya. Jadi kemampuannya dari Ibu Marsih akan dikembangkan untuk kemampuan yang pedagogik ya Bu ya. Baiklah Ibu Marsih. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya Bu, yaitu mungkin harapan atau refleksi apa yang ingin Ibu Marsih lakukan ke depannya agar pembelajaran itu tetap berpusat kepada peserta didik Bu. Mungkin harapannya seperti apa, refleksinya seperti apa? Untuk saya mungkin juga saya lebih meningkatkan lagi kemampuan saya. Saya lebih mencoba untuk mempelajari dengan teknologi yang sudah maju ini. Mungkin dengan saya meningkatkan kemampuan dan mempelajari IT yang lebih maju lagi, harapan saya semoga anak-anak itu lebih semangat lagi dan meningkat minat belajarnya. Ya, jadi Bu Marsih harapannya, inginnya ke depannya ini ingin meningkatkan kemampuan Bu Marsih dalam hal IT ya Bu ya. Jadi mungkin nanti ketika Bu Marsih itu nanti melakukan pembelajaran di kelas bisa menggunakan seperti proyektor seperti itu ya Bu. Jadi anak lebih terangsang, lebih semangat belajarnya, minatnya belajar itu sudah akan nampak kalau misalnya kita belajar dengan variasi yang lebih menarik. Saya rasa itu Bu ya, yang harus saya tingkatkan dan harapan saya. Yang menjadi harapan Bu Marsih itu ingin meningkatkan IT
agar nanti pembelajarannya lebih menarik, mungkin lebih inovatif seperti itu ya Bu, sehingga menjadikan peserta didik itu lebih tertarik ketika nanti menerima pembelajaran seperti itu ya Bu. Baiklah Bu Marce, sangat luar biasa sekali pengalaman dari Ibu Marce saat mengajar kemarin. Saya sangat mengapresiasi Bu Marce, sangat bagus sekali dalam mengajar. Nanti kedepannya Bu Marce lebih bisa meningkatkan lagi, mungkin hal-hal yang tadi dirasa masih kurang ya Bu, seperti tadi untuk pengelompokan belajar, kemudian penggunaan media IT ya Bu ya, nanti bisa ditingkatkan lagi ya Bu, agar nanti mungkin kedepannya Bu Marce bisa lebih mengembangkan pembelajaran yang inovatif, kreatif, dan berpusat kepada peserta didik. Ya, mungkin itu ya Bu yang bisa kita lakukan pada saat pasca observasi pada saat ini. Alhamdulillah sudah terlaksana dengan baik ya Bu. Terima kasih untuk waktunya ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.